sulit sih mereka, tapi memang pola pikirnya itu sekarang berubah, habitnya berubah. Kalau dulu mungkin pada saat mau beli rumah itu tidak banyak pertimbangannya, kalau sekarang mau nggak mau harus banyak pertimbangan. Lingkungan, fasilitas lingkungan. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda itu yang aware sama kesehatan. I see. Ya kan, fasilitas apa sih yang ada di hunian tersebut? Iya, betul. Gitu. Betul. Sekarang tuh malah nyarinya ada gymnya, sport club, ada kolam renangnya. Betul. Mungkin tempat yang di hunian itu mungkin ada yang lingkungan asli yang bisa buat jogging, Yes, ya betul. kan. Halo sahabat Anti, balik lagi bersama podcast Bersama Anti dengan saya Rose Ratu Konsina. Semoga semua sahabat Anti yang nonton podcast dalam kondisi bahagia. Karena bersama Anti kita akan bahas real problem di ekosistem properti dengan expert mencari solusi to live better happily. Oke, kali ini Anti ada di mana? Anti lagi ada di tempat yang wangi banget. Sahabat Anti, kenapa? Karena duitnya banyak. Ya, Anti di mana lagi kalau bukan di Menara 2 BTN. Kali ini kita akan membahas suatu polemik yang menurut kita semua kayaknya beberapa tahun belakangan nih lagi polemik nih about bagaimana sih menghadapi ekosistem housing gap di Indonesia. Gimana ya solusinya? Nah, untuk itu kita menghadirkan narasumber yang cantik jelita, Ibu Yulia Fitri Nurma. Thank you. Iya. Kalau dipuji sama ibu cantik, itu kan kayaknya lebih bangga gitu ya. Gitu Halo ya. pagi semuanya, salam kenal. Ibu Yulia ini adalah Institutional Relationship Department Head Divisi Mortgage BTN. Gitu ya Bu ya? Yes. Mantap, makasih ya Bu di tengah kesibukan yang luar biasa gitu kan. Masih menyempatkan hadir di podcast Kita bersama. welcome dan kita senang banget dikunjungi sama Bu Ros. Aku manggilnya Aunty juga tuh gimana nih? Sesama Aunty kayaknya ya. Apa aja. Iya. Boleh aku manggil Ibu aja ya. Biasa kita. Biasa di lapangan. Iya, biasa di lapangan manggil Ibu. Iya. Jadi kita langsung real problem nih sahabat Anti ya. Apa sih sebenarnya yang dilihat dari Bank BTN tentang ekosistem ya, problematika di housing gap Indonesia? Silakan Ibu. Filosofinya di Bank BTN, Oke. Pak Dirut kita tuh selalu bilang, selama masih ada cinta, itu kebutuhan rumah itu masih ada. Karena kalau ada cinta, ada pernikahan, di pernikahan itu pasti butuh rumah. Oh, benar juga tapi ya Bu Betul. ya. Nah, itu filosofinya Pak Dirut nih. Tapi saya percaya ya, by data, karena kebutuhan rumah, backlog perumahan di Indonesia itu ada 9,9 juta kebutuhan masyarakat akan hunian. Wow, 9, wow. Banyak banget. Banyak banget itu. Di BTN sendiri Iya. itu berhasil memberikan KPR ya, itu sekitar 5,7 juta unit. Wow. Kelihatannya ada gapnya ya. Iya. Tapi lumayan loh Bu, kita kasih tepuk tangan dulu nih buat BTN. Sudah mengisi hampir setengah Kebutuhannya, Iya, iya. betul. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nih, developer untuk pemenuhan unitnya sendiri, pembangunan unit, itu rata-rata di 700 sampai 800 ribu unit Oke. per tahun. Jadi ada gap, kemudian developer tuh membangun hanya 700 sampai 800 ribu unit. Jadi gap itu masih harus kekejar nih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita ngomong overall gitu ya, housing di Indonesia itu ada 3 sisi yang harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya saya bisa gambarkan itu ada kayak segitiga. Jadi ada demand, kebutuhan yang tadi banyak, tadi ya 9,9 juta. Kemudian ada unitnya, berdasarkan developer pemenuhan pembangunan unit rumah. Kemudian terakhir adalah solusi pembiayaan. Nah ini peran bank, pemerintah itu harus kuat di sana.
Mantap. Cukup jelas, tapi makin banyak pertanyaan saya. Oh iya. Karena gini, kalau sekarang ini kan tetap orang tuh merasa bahwa generasi muda ini kesulitan, Bu, gitu ya. Artinya kalau tadi dari kita bicara gap nih, artinya benar dong, ada kesulitan generasi muda untuk memiliki rumah. Benar nggak sih, Bu? Kalau dari data Bank BTN sendiri seperti apa? Kita generasi muda itu kita lihat dulu pengertiannya generasi muda. Oke. Generasi muda itu mungkin kita bisa definisikan tuh milenial ke bawah ya. Yes. Ya. Berarti kalau misalnya dari syarat KPR itu minimal usia 21 tahun. Oke. Jadi dari 21 sampai usia 44 tahun lah, milenial tuh 43 44 nih, ya kan? Kalau misalnya kita lihat di KPR subsidi aja yang memang ada program pemerintah, kemudian fasilitas kepemilikan pertama gitu ya. Itu di atas 80% itu adalah milenial. Wow, jadi kalau bilang kesulitan, tapi realitanya mereka justru penerima KPR terbanyak. Gitu. Ngeri. Jadi sahabat Anti hati-hati nih ya, kalau katanya isu-isu di luar sana generasi muda nggak punya rumah, wah jangan sampai ada Valentino Rossi menukik di tikungan ya. Ternyata justru mereka yang menerima fasilitas. Karena sebenarnya yang butuh rumah itu adalah yang generasi muda. Oke. Nah kalau dari data sendiri nih, first home buyer berarti mereka. Yes. Oke, first home buyer 80% mengisi ke fasilitas KPR dari Bank BTN. Betul. Oke. Nah, sekarang nih kita real case ya, Bu ya. Nih kita bicara generasi muda. Oke lah ada gap. Kemudian let's say ternyata 80% but still ya kan isu-isu bahwa generasi muda sulit memiliki rumah tuh tetap suka bergulir. Misalnya nih usia 28 nih ya yang sekarang memang udah mulai stabil atau mungkin udah mulai menikah seperti Cinta tadi ya gitu. Ya mungkin dia single income atau dia double income, let's say 8 sampai 10 juta deh, Bu, gitu ya. Itu bisa dapat hunian tuh yang harga berapa kalau dari Bank BTN sendiri menilainya? Biasanya range-nya itu 500 sampai 1 miliar, tapi tergantung juga dia punya kewajiban lain atau enggak. Jadi ada hitungan-hitungannya juga sih. Hitungannya. Tapi range harganya pasti 500 sampai 1 miliar. Oke, nah berarti kan kita sekarang bicara affordability ya, Bu ya. Sebenarnya apa sih 3 faktor yang membuat mereka tuh bisa nih mencicil? Nah. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Boleh. Tadi kan Boris bilang apakah generasi muda itu sulit untuk mendapatkan rumah? Yes. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi, kalau dibilang sulit ya nggak sulit ya, karena by data mereka lebih banyak. Sih, benar. Tapi kalau zaman dulu itu kalau milih rumah ya, itu mungkin zaman kita ya, zaman kita pada saat kita milih rumah itu kita nggak mikir, pokoknya ada hunian di situ, kita butuh rumah, beli. Oke. Kan? Mungkin kalau misalnya orang-orang ya maksudnya kayak milenial ke atas tuh pasti dulu saya beli rumah di Serpong jauh banget, saya beli gitu. Terus sekarang anak-anak tuh pada nggak mau beli, ya mikirnya panjang. Sebenarnya nggak sulit sih mereka, tapi memang pola pikirnya itu sekarang berubah, habitnya berubah. Kalau dulu mungkin pada saat mau beli rumah itu tidak banyak pertimbangannya, kalau sekarang mau nggak mau harus banyak pertimbangan. Oke, pertimbangannya apa itu? Pertimbangannya adalah bukan hanya sekedar lokasi, tapi ketika dia sudah milih hunian gitu, udah jauh di situ, terus tiba-tiba cost livingnya tinggi, karena pasti ada biaya transportasi lagi. Betul. Gitu. Kemudian yang nggak bisa diuangkan adalah biaya perjalanan. Oke. Ya kan, biaya banget. perjalanan itu nggak bisa diuangkan. Kalian bisa kayak 2 jam, 3 jam di jalan, aduh gimana ya, capek. Jadi percuma punya rumah tapi nggak bisa nikmatin hidup. Betul sekali. Ya kan. Ya, betul. Nah yang ketiga itu adalah lingkungan, fasilitas lingkungan. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda itu yang aware sama kesehatan. I see. Ya kan, fasilitas apa sih yang ada di hunian tersebut? Iya, betul. Gitu. Betul. Sekarang tuh malah nyarinya ada gymnya, sport club, ada kolam renangnya. Betul. Mungkin tempat yang di hunian itu mungkin ada yang lingkungan asri yang bisa buat jogging, ya kan. Nah, itu jadi 3 sih. Lokasi, ya affordable itu tadi ya, sama accessible, bisa aksesnya gampang gitu ya. Kemudian connected, jadi ya semuanya
gampang, mudah, terus kemudian fasilitasnya ada. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Oke, berarti nih tadi waktu Ibu bilang segitiga nih ya, Iya. ada demand, kemudian ada Supply-nya itu supply-nya. ya, developernya. Oke, nah berarti kita sekarang masuk ke developer nih. Oke. Nah, Oke. dari Bank BTN sendiri, Aha. ya kan kita udah tahu nih, sebenarnya ada kok yang minta generasi muda gitu ya. Oh kita siap nih, BTN nih kita siap financing nih gitu. Jadi gapnya sebenarnya ada di mana Bu? Apa ada di developernya apa gimana ini? Nah itu Itu benar. Jadi kalau saya kan institution relationship di mortgage ya. Iya. Jadi kita tuh biasanya tuh menawarkan home ownership program kepada instansi-instansi mitra. Itu seringkali kita tanya, gitu ya, mau huniannya di mana, gitu ya. Nah terus seperti apa, gitu. Pasti yang dijawab itu adalah dekat dengan kantor. Akses. Harga murah. Nah, ini yang kita coba kawinkan dengan developer. Jadi sebenarnya kita kan memang, apalagi saya yakin nggak hanya BTN ya, semua bank juga pasti mendengarkan customer needs. Gitu. Kita selalu menanyakan, pengen di daerah mana? Itu ya, karena memang lokasi itu faktor utama sebenarnya. Pasti pengennya tuh yang deket-deket tengah-tengah kota, ya kan? Nggak mau jauh-jauh juga dari kantor, ya kan? Nah, ini yang agak-agak sulit nih. Iya, iya. Dari developer untuk menjawab itu. Oke, jadi Bu Lia melihat developer ini belum bisa menangkap gitu ya, demand driven dari market atau seperti apa? Sebenarnya bukan tidak bisa menangkap ya, tapi mungkin yang hunian semacam ini tuh tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Karena yang di daerah tengah-tengah kota itu agak sedikit nih. Agak sedikit. Menarik nih ya. Tengah-tengah kota itu agak sedikit. Sedikit, terus yang tadi yang Ibu bilang tadi ya fasilitas dan lain-lain lagi ya. Transportasinya dekat kemana-mana, nggak jauh segala macam. Pengennya tuh kan kalau generasi sekarang tuh pengennya sat-sat, nggak ribet, nggak ini segala macam kan, gitu. Nah ini memang agak sedikit nih yang menawarkan hal yang seperti ini. Kami tetap menghimbau. Jadi pada saat ada bisikan lah ya, permintaan dari itu, kami tetap menyampaikan ke developer. Gitu. Nah kalau misalnya ini bisa ditangkap sama developer, ini seru banget nih, karena kan tiga ini harus sesuai. Jadi ada demand-nya kita udah punya gitu ya, kita sampaikan ke developer. Tolong dibuatkan lah ya huniannya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Pemerintah saya yakin juga, bukan saya yakin, yang udah pasti itu akan mendukung pemerintah untuk pembiayaan segala macam. Nah ini kita juga di BTN sendiri kita juga dukung prosesnya, secara digital pun kita sudah ada. Luar biasa. Dengan kemudahan-kemudahan itu. Kemudahan dari BTN ya. Kayaknya saya tahu tuh. Bale. Iya. Betul. Gimana Bu simbolnya kalau bale? Bale. Ya kan? Mantap. Nah, ini tadi udah mulai nyerempet-nyerempet pemerintah ya. Kita tahu BUMN, BTN itu kan sekarang dikelola nih investasinya oleh lembaga investasi dan memang juga mengelola Himbara, yaitu Danantara. Luar biasa nih kayak Danantara nih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Danantara. Mantap, ini ada 1.000 orang di depan saya. Jadi, nah pasti dan dari sisi BTN ya punya harapan atau bahkan Danantara sendiri nih punya apa sih programnya untuk mensupport ya. Kita udah punya demand, udah punya BTN-nya, udah punya developernya nih, let's say gitu ya. Apa sih Danantara yang sudah lakukan atau apa sih harapannya untuk kita menyelesaikan problem di ekosistem housing gap ini, Bu? Permintaan dari masyarakat ini sebenarnya ada selain apa tadi ya, 3 tadi, rumah yang affordable, kemudian yang accessible gitu ya, kemudian yang connected gitu ya. Pastinya itu kan untuk unit. Kalau untuk pembiayaan kan pasti ada concern di angsuran. Ya kan? Betul. Di angsuran. Tetap pengen jalan-jalan soalnya. Iya. Udah pengennya angsuran itu murah, terpantau gitu ya. Terus kan soalnya kalau saat ini yang berjalan KPR itu kan suku bunga promo kemudian floating. Nah itu yang bikin deg-degan. Betul. Nah itu jadi kalau misalnya tadi nih, nah si generasi muda itu juga menjadi pertimbangan tuh sama yang mungkin
saat ini mungkin dia bankable gitu ya, tapi pada saatnya ya kalau misalnya nanti 3 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya gimana? Exactly. Kalau misalnya ada kenaikan suku bunga seperti apa? Iya. Nah inilah yang didengar sama Danantara. Masya Allah. Jadi kita dikumpulkan gitu ya, Danantara bersama-sama dengan Himbara bikin satu program yang menjawab semua kekhawatiran masyarakat. Gitu. Iya, dikasih suku bunga yang rendah, naiknya bertahap, berjenjang gitu ya. Kemudian votingnya itu juga di tahun yang lama. Jadi ada voting di tahun ke-10 atau tahun ke-15 atau tahun ke-20. Oh, mantap gitu. sekali. Tepuk tangan lagi buat Danantara nih kayaknya. Itu kan nggak mudah ya Bu, membuat skema-skema yang benar-benar membuat generasi muda tuh nyaman dengan membayar cicilan itu ya. Jadi itu salah satu yang menjawab customer needs itu apa gitu ya. Ya karena kekhawatiran si masyarakat itu adalah gimana sih caranya mempertahankan sampai kredit lunas itu gitu. Jangan sampai nanti tahun keberapa nggak sanggup bayar gitu kan, asetnya hilang. Iya. Ya kan. Oke. Mantap. Jadi kita kalau bicara segitiga udah hampir penuh nih ya. Marketnya standby, ada yang bankable tapi worry dan dijawab dengan Danantara, ya kan. Tapi yang belum selesai banget nih supply Bu. Nah kita kembali lagi ke developer nih, ya kan. Kita belum dapat jawaban nih, menurut Ibu nih. Jadi kalau si developer disuruh bikin properti yang memang huniannya cocok dengan generasi muda tuh yang seperti apa sih Bu sebenarnya? Singkat sih Bu ya. Apa tuh? Ya semacam TOD lah. TOD, menarik nih TOD. Transit Oriented Development ya Bu? Gitu. Apa aja Bu? Apa yang menarik dari TOD Bu? Karena memang gini, tadi ya affordable, berarti kan harga ya, pasti cari harga yang di bawah mungkin 1 miliar gitu ya. Di bawah 1 M. Cocok buat yang tadi ya, 8 sip. Yang generasi muda lah ya, first home buyer gitu. Kemudian aksesnya cepat ya, jadi langsung di hunian turun ke bawah langsung transportasi. Mantap, jadi kayak misalnya ada commuter line, misalnya ada shelter Damri, gitu, ada busway seperti itu ya Bu ya. Terus lingkungannya udah jadi, dan biasa teori-teori itu juga kan di tengah-tengah kota. Betul sekali. Jadi mereka kalau misalnya perkantoran sekarang apa sih di tengah-tengah kota, jadi misalnya kebutuhan hunian itu terjawab, mereka ada gitu ya. Kemudian nanti untuk akses ke kantornya mereka itu didukung sama transportasi yang ada di dekat hunian itu gitu ya. Kemudian mereka masih bisa menikmati ininya waktu sisa untuk kehidupan lainnya gitu kan. Betul. Bahkan sekarang fenomenanya kadang-kadang mereka kan double job. Oh iya, kan misalnya pagi-pagi konten gitu ya, konten kreator atau online shopping mungkin sorenya apa gitu ya kan. Mereka butuh satset. Betul. Boleh di-spill dong Bu, contoh TOD nih. Jadi nggak enak. Mungkin yang di Tanjung Barat ada hunian apartemen Samesta Mahata Tanjung Barat. Udah jadi, ya kan, ada commuter line, busway, shelter Damri, ya kan, dan fasilitas di dalamnya. Bahkan di situ tuh ada kayak kids pool. Jadi memang kalau dia tahu seperti tadi ada cinta, ada anak, ya kan udah ada deh. Gitu jadi kan nggak apa sih mau kemana-mana bawa anak segala macam. Nggak pusing. Betul. Mantap. Jadi itu udah salah satu dari yang disupport oleh BTN ya Bu. Betul. Salah satu kerjasama dengan Bank BTN. Itu penting nih supaya dapat cicilan yang tadi itu Danantara. Itu bisa. Makanya manfaatkan Danantara Expo. Danantara Expo dari tanggal 27 sampai 30 Agustus di Nice Peak 2. Jadi untuk generasi muda ya Bu ya. Silakan kunjungi, sayang banget melewati promo-promo yang ada. Uang mukanya juga ada promo gitu ya. Gimmick dari Bank BTN sendiri juga ada. Jadi kalau hunian kan satu uang muka, udah nih uang mukanya mulai dari 1%, ya kan. Mantap. Terus kemudian angsurannya udah dikasih nih, dibantu sama Danantara. Suku bunganya tuh udah nggak ditemukan di manapun, nggak ditemukan di manapun. Dan ini terbatas di hanya 27 sampai 30 Agustus aja. Jadi lewat dari itu
nggak bisa nemuin suku bunga yang sama. Wah gila tuh sahabat Anti tuh Ya. perhatikan tuh kata-katanya. Lewat daripada itu tidak menemukan Kan suku bunga yang suku sama. bunga yang sama. Jadi langsung dimanfaatkan datang Betul. 27 sampai 30 di 30. Nice Peak 2 Yes. dan Antara Housing Expo ya. Yes, betul. Mantap. Nah, Nah, terakhir, apalagi itu kalau Bu? misalnya mau akad kredit, itu Hah? kan pasti ada biaya-biaya yang harus dipenuhi. Iya. Nah, Itu juga ditakutin tuh Bu. Hah? makanya kita kasih juga kemudahan. Kita kasih di bulan Agustus ini diskon provisinya 81%. Sama administrasinya bebas dong. Jadi kalau sahabat Anti nggak langsung tanda Rugi. tangan, rugi banget. Rugi. Padahal tadi teman-temannya si 80% udah jadi first home buyer di BTN loh. Ini baru BTN ya Bu ya. betul. Itu cuma subsidi. Ini kan non subsidi. Non subsidi, komersial udah. Betul. Bagus Bisa di banget. tengah kota kan kalau subsidi kan biasanya di Ya, agak lebih. pinggir-pinggir Betul. kota. Nah, mantap. Ini sekarang tadi udah mulai nyerempet-nyerempet perihal finansial. Oke. Ya kan? Finansial si marketnya nih. Iya. Jadi kasih tahu dong Bu, do and don'ts-nya. Apa yang mesti dilakuin si generasi muda nih biar financial health-nya oke. Monggo Bu. Sebenarnya yang harus dilakukan itu sebenarnya preparing ya. Oke, Preparation. preparing. Ya, Ya. preparation itu kalau misalnya punya rumah gitu harus bagus banget nih persiapannya. Pertama dari segi uang muka dulu. Harus ada tabungan gitu. Ini kalau misalnya, tapi kan tanggal 27 itu minimal 1%. Ya, jadi tabungan nggak terlalu banyak juga bisa. Gitu ya, 1% nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lewat dari tanggal 27 emang harusnya, memang teman-teman harusnya itu menabung untuk uang muka ya, itu yang harus dilakukan. Kemudian tentukan pilihan rumahnya berapa sih kemampuan. Lihat kemampuan, atur finansialnya itu penting. Yes. Jadi dan disiplin. Oh. Nah, yang paling penting kalau misalnya teman-teman mau KPR gitu adalah jaga sliknya. Jadi jangan banyak konsumtif. Ya, ini don'ts-nya ya. Don'ts-nya di sahabat langsung Anti. di don'ts ya. Jangan banyak konsumtif. Ya, Kemudian jaga sliknya. Jadi kalau misalnya punya kartu kredit gitu ya, itu benar-benar digunakan wisely. Benar-benar bijak menggunakan gitu. Jangan sampai ada tunggakan di Bank Indonesia. Dan jangan sekali-sekali pinjol. Jangan sekali-sekali terjebak dengan pinjol. I see. Ya, Wow, itu yang dihindari yang karena memang dihindari. jaga slik ini penting. So, ini udah dimulai di ujung podcast nih. Boleh dong kasih tahu ke sahabat Anti nih, Ibu Yulia. So, first thing in the morning besok apa yang harus kita lakuin? Kamu udah harus tentukan pilihan lokasi kamu. Mantap. Mau beli lokasi mana? Karena kalau misalnya ditanya kapan mau beli rumah ya saat ini. Nggak bisa nunggu-nunggu besok karena harganya itu pasti akan naik. Nilai properti itu selalu naik. Jadi kalau misalnya kamu masih berpikir untuk nunda-nunda untuk beli properti padahal kamu yakin kamu bisa, itu kamu rugi banget. Jadi kalau besok kamu bangun, kamu udah nentuin lokasinya, kamu mungkin bisa cek di websitenya Danantara Expo, kamu lihat lokasi-lokasi mana aja. Kalau misalnya di hunian apartemen, tentukan lantai berapa, tower berapa, nomor unit. booking sekarang. Oke, sebelum kita tutup, closing statement dong Bu Yulia, pesan-pesan buat sahabat Anti, silakan. Pesan saya, memiliki rumah itu bukan sesuatu yang impossible. Teman-teman pasti bisa mewujudkan suatu saat. Nah, yang teman-teman lakukan adalah preparation yang lebih baik. Jaga kesehatan keuangan, pahami kemampuan, kemudian jaga juga historical slicknya. Ya, jangan terlalu konsumtif. Ingat, rumah itu bukan hanya memiliki satu aset, tapi bagaimana kita membangun satu kehidupan. Hidup tidak tentang cuma hari ini saja, KPR pasti BTN. Mantap. Terima kasih ya Ibu Yulia sudah Ibu. hadir di sini. Terima kasih sahabat Anti yang sudah menyaksikan podcast bersama Anti. Karena bersama Anti kita ngomongin real problem di ekosistem properti bersama expert mencari solusi to live better happily. Saya Rose Latukonsina, sign out. See ya.